Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke pembahasan just in time atau JIT atau yang sering dikenal dengan lean operation, yaitu pengurangan pemborosan melalui perbaikan terus-menerus dan berfokus pada keinginan pelanggan. Anda bisa melihat YouTube dalam link berikut ini ya. Pada dasarnya ada 3 masalah yang mendasar untuk peningkatan operasi, yaitu perlunya menghilangkan pemborosan, karena pemborosan itu kita anggap sebagai limbah dalam konsep just in time. Kemudian juga menghilangkan variabilitas, karena variabilitas itu merupakan suatu proses yang buruk, yang bisa bersumber dari karyawan dan pemasok, karena memproduksi dengan jumlah yang tidak sesuai. Kemudian pemeliharaan fasilitas dan proses yang tidak memadai itu juga menimbulkan variabilitas, jadi tidak standar ya. Permintaan pelanggan yang tidak diketahui dan berubah itu juga menimbulkan variabilitas. Ini perlu kita hilangkan. Yang ketiga, gambar, spesifikasi, dan tagihan bahan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Ini menyangkut pada informasi. Kemudian hal yang lainnya adalah meningkatkan hasil. Nah, untuk meningkatkan hasil dalam konsep just in time ini nanti kita akan memperkenalkan pull system atau sistem menarik. Jadi informasi itu diambilkan dari konsumen, kemudian masuk ke bagian produksi, begitu seterusnya. Nah, pada gambar sebelah kanan ini kita melihat level persediaan ya. Kalau kita perhatikan bahwa di sini level persediaannya cukup tinggi karena adanya variabilitas. Variabilitas ini bisa disebabkan oleh scrap, kerusakan, waktu setup, ya, waktu untuk memesan atau waktu untuk mempersiapkan proses produksi barangkali. Kemudian keterlambatan dalam penyerahan, ini ketidakstabilan lead time. Kemudian masalah kualitas serta proses downtime atau semacam kerusakan mesin ya. Ini menimbulkan tingkat persediaan yang tinggi. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang manajemen persediaan, kita butuh safety stock. Nah, safety stock itu semakin tinggi variabilitas seperti scrap, setup, late delivery, quality problem, proses downtime, maka kita butuh safety stock yang cukup tinggi, persediaan pengaman yang tinggi. Nah, persediaan pengaman yang tinggi itu tentunya akan menimbulkan pemborosan, yaitu biaya simpan yang cukup besar karena harus menyewa ruang, membayar staf yang mungkin tidak mesti bekerja di gudang, dan seterusnya. Belum lagi kerusakan produk atau bahan yang kita simpan di gudang. Kemudian yang kedua di sini, kalau persediaannya itu kurang, variabilitas ini tidak bisa tercover oleh persediaan. Kalau safety stock-nya terlalu sedikit, sementara variabilitasnya juga sangat tinggi, itu juga tidak baik karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, sekarang konsep yang ketiga, konsep just in time ini menawarkan level inventory yang cukup sedikit karena di sini mengurangi atau menghilangkan variabilitas-variabilitas yang disebabkan karena scrap, kerusakan. Jadi kalau perusahaan itu bisa memberikan no scrap, maka level inventory akan berkurang. Kemudian mengurangi setup time, kemudian tidak ada penyerahan yang terlambat, tidak ada permasalahan kualitas, jadi permasalahan kualitas itu dikurangi, kemudian juga proses downtime itu dihilangkan, ini akan mengurangi variabilitas yang selanjutnya akan mengurangi level inventory. Nah, inilah konsep just in time. Nah, sekarang kita bicara limbah. Limbah itu apa sih? Jadi sesuatu yang tidak ada nilai tambah bagi konsumen itu kita sebut sebagai limbah. Nah, limbah itu disebabkan oleh apa? Pertama karena kelebihan produksi. Jadi kalau perusahaan itu menghasilkan produksi berlebihan itu menimbulkan pemborosan. Antrian yang panjang. Antrian panjang itu juga menimbulkan pemborosan waktu ya, maka perlu adanya manajemen antrian yang baik. Kemudian produk cacat, transportasi, jadi jaraknya jauh jauhnya jarak antara perusahaan dengan pemasok ya, itu juga menimbulkan adanya
limbah karena memboroskan biaya transport. Kemudian persediaan berlebihan itu juga menimbulkan pemborosan, serta pergerakan yang terlalu banyak yang tidak menimbulkan nilai tambah. Nanti kita akan kasih contoh sebagaimana kalau di rumah makan cepat saji, misalnya McD, kita lihat seorang kasir itu dia bisa melayani baik memberikan kembalian kepada konsumen, menerima pembayaran, tapi sekaligus dia juga bisa melayani pelanggan. Namun demikian, meskipun dia memiliki banyak pekerjaan, dia bisa menyelesaikan dengan waktu yang cepat karena berhasil menghilangkan pergerakan-pergerakan yang tidak menimbulkan nilai tambah. Oleh karena itu, di sana nanti juga akan kita bahas tentang layout. Masih ada kaitannya dengan layout. Ketika dia mengambilkan makanan, misalnya ayam, gitu, dia tinggal 1 langkah ke belakang. Ketika dia mengambilkan minuman, mungkin 2 langkah ke belakang. Ketika dia mengambilkan apalagi ya di es krim ya, itu juga tinggal 1-2 langkah. Nah itu pergerakannya minimal daripada dia harus jalan ke dapur butuh 10 langkah, itu tidak menimbulkan nilai tambah. Ya ini kita sebut sebagai limbah. Dalam konsep just in time, limbah ini kita hilangkan. Kemudian kita bicara tentang pull method. Pull method itu atau metode penarikan. Jadi informasi itu berawal dari pelanggan, kemudian masuk ke bagian produksi. Kalau kita perhatikan contoh lagi yang mudah kita pahami McD tadi ya. Jadi konsumen melakukan pemesanan, berapa jumlah antrian yang ada, itu memberikan informasi kepada bagian produksi untuk memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau berapa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Itu pull method. Termasuk kalau kita menggunakan drive-thru itu pada saat konsumen menggunakan touch screen untuk memesan suatu produk, itu juga sebetulnya memberikan informasi kepada bagian produksi untuk memproduksi sejumlah yang dipesan oleh pelanggan. Itu kita sebut sebagai pull method, sehingga produksi yang dibuat atau produk yang dibuat oleh bagian produksi itu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk mendukung pull method ini kita butuh kualitas tinggi yang konsisten. Lot size-nya kecil. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang MRP, ada lot sizing ya. Dalam just in time ini tidak diperkenankan lot yang terlalu besar. Seperti kemarin misalnya lot size-nya 12, maka butuhnya 2, kita tetap produksi 12. Nah, itu tidak diperkenankan dalam just in time. Kalau kita butuh 2, ada pesanan konsumen sejumlah 2, ya produksinya sejumlah 2. Karena itu akan menimbulkan pemborosan menurut konsep just in time. Kemudian stasiun kerja yang seragam, jadi tidak ada variabilitas. Kerjasama dengan supplier, karena pemasok inilah juga kalau tidak ada kerjasama, dia bisa mendukung adanya pemborosan tadi. Barang terlambat datang, kemudian barang tidak sesuai dengan kualitas, itu butuh kerjasama dengan supplier. Kemudian standarisasi metode kerja dan komponen. Ini supaya Anda lebih mudah membayangkan, saya kasih contoh di McD tadi ya. Jadi metode kerjanya sudah terstandarisasi, tidak ada variabilitas, berapa detik seorang kasir itu melayani pelanggan, semua itu sudah ada standar. Berapa lama bagian produksi itu menggoreng ayam misalkan. Kemudian tenaga kerja fleksibel. Nah, contohnya tadi seorang kasir dia tidak hanya menguasai satu pekerjaan, hanya menerima pembayaran, memberikan pengembalian, tapi dia juga bisa melayani pelanggan dalam hal mempersiapkan pesanan pelanggan dalam waktu yang singkat ini. Waktu setup-nya singkat. Kemudian juga berfokus pada produk, otomatisasi produksi ini juga penting di dalam konsep just in time. Tidak manual seluruhnya, tapi kita butuh adanya otomatisasi produksi, adanya pemeliharaan supaya tidak terjadi downtime tadi ya, kerusakan mesin, kemudian turun mesin bahkan, itu butuh adanya pemeliharaan, kemudian layout yang tepat. Ini tadi dalam McD kita bikin layout supaya seorang kasir itu mudah dalam melayani pelanggan, bagaimana penataan bagian depan kasir ya, kemudian juga layout bagian produksi, kemudian layout bagaimana konsumen itu
mendapatkan pelayanan itu juga perlu dipikirkan dalam konsep just in time. Nah, di sini perlu perbaikan metode kerja, kemudian training kualitas pekerja, serta memperhatikan kualitas supplier. Nah, tadi sudah kita contohkan ya just in time di McDonald. Sistem just in time ini tidak dimulai dari masakan dari dapur, tapi diawali dari konsumen yang memberikan spesifik order. Kemudian ini beberapa hal dalam McD, dia juga menghilangkan pemborosan waktu, jadi proses pelayanan kepada konsumen itu cukup cepat. Ya. Kemudian membuat burger dengan teknologi yang tinggi, ya. Membuat makanan dengan cukup cepat, jadi tidak perlu menunggu yang lama bagi konsumen. Kemudian juga sekali lagi untuk menghilangkan pemborosan. Ya. Jadi benefitnya adalah memperbaiki kualitas. Jadi burger itu dipersiapkan dengan segar dengan kualitas yang terus diperbaiki. Pelayanan konsumen juga lebih baik. Ya. Jadi burger itu dibuat hanya setelah ada pesanan. Jadi bukan di stok. Ini konsep just in time. Kemudian cost reduction, mengurangi biaya. Jadi dengan mengurangi pemborosan, mengurangi waktu menunggu. Jadi waktu menunggu konsumen itu bisa dikurangi 11 menit. Ya, ini contoh bentuk pengurangan waktu tunggu. Lalu dalam konsep just in time kita mengenal apa yang disebut sebagai sistem Kanban. Kanban itu artinya kartu, ya. Kartu yang memberikan informasi berapakah jumlah yang harus kita produksi sesuai dengan informasi yang diperoleh dari permintaan konsumen. Jadi kartu untuk mengontrol aliran produksi dalam pabrik. Kanban memberikan spesifikasi item, kemudian kuantitas produk yang dihasilkan, bahan bakunya apa saja, dan kapan tersimpan dalam produk jadi. Nah, dalam penentuan jumlah kontainer, itu manajer harus menentukan ukuran kontainer. Berapa isi kontainer? Kalau misalnya membuat burger tadi, berapa satu kontainer itu bisa menghasilkan roti untuk merakit burger misalkan ya. Kemudian jumlah kontainer antar stasiun dengan mengestimasi lead time rata-rata yang dibutuhkan untuk memproduksi peralatan per kontainer. Lead time merupakan fungsi dari waktu proses per kontainer pada stasiun supplier, waktu tunggu selama proses produksi, dan waktu untuk material handling. Contohnya di sini rumus dari Kanban, jadi berapakah jumlah Kanban atau kontainer yang dibutuhkan adalah permintaan selama waktu tunggu plus persediaan pengaman plus ukuran kontainer. Misalnya perusahaan chip ingin menetapkan Kanban untuk memberikan masukan bagi sel kerjanya, diketahui permintaan harian 250 unit, waktu tunggunya sepertiga hari, berarti sepertiganya 250, persediaan pengamannya adalah seperempat hari, berarti seperempat dari 250. Ukuran Kanbannya ini adalah 50 unit. Ya. Maka jumlah Kanbannya adalah permintaan selama waktu tunggu plus persediaan pengaman dibagi ukuran kontainer. Jadi sepertiga kali 250, ini adalah waktu tunggunya, ditambah persediaan pengamannya 250 kali seperempat, dibagi satu kontainer. Satu kotak itu bisa menghasilkan berapa unit. Ya. Kalau Anda bikin roti, satu loyang itu berapa biji roti. Nah, itu adalah ukuran Kanban. Maka di sini ketemunya 2,92 atau kita bulatkan 3 Kanban atau 3 kontainer yang harus dipersiapkan oleh bagian produksi karena adanya informasi mengenai permintaan. Nah, untuk lebih membumi, saya akan menjelaskan tentang Lean Management System atau Lean in Services. Nah, Anda bisa nonton di YouTube-nya ini. Kalau YouTube ini dari bukunya Heizerender ya. Nah, kita akan mencoba bagaimanakah aplikasi Rumah Sakit PKU Delanggu. Ini Direktur Rumah Sakit PKU Delanggu, Muhammadiyah Delanggu itu Dr. Muhammad Makmun Surgi. Ini dia membuat
slide, minta silahkan dibaca ya seperti yang tertulis di sini ya. Jadi Dr. Muhammad Makmun Sukri itu Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu menjelaskan aplikasi Lin Hospital di PKU Muhammadiyah Delanggu. Kebetulan saya pernah melakukan wawancara dengan beliau ya. Jadi Lin Hospital adalah tools yang bisa menjadi solusi efisiensi dan peningkatan mutu rumah sakit dalam pengelolaan BPJS. Kita tahu dalam rumah sakit itu sekarang kebanyakan pasiennya bahkan 75% itu pasien menggunakan BPJS. Nah, BPJS itu memiliki tuntutan bagi rumah sakit untuk melakukan penghematan karena dana BPJS itu tidak besar. Jadi kalau rumah sakit itu tidak bisa mengantisipasi dengan konsep just in time ini yang kita sebut sebagai Lin Hospital, ya, ini maka dia akan rugi. Oleh karena itu butuh manajemen yang baik, ya, yang seperti yang dilakukan oleh PKU Muhammadiyah Delanggu. Nah, akibat dari penerapan Lean Operation yang ada atau Lean Hospital yang ada di PKU Delanggu ini, banyak rumah sakit besar yang melakukan studi banding ke sana karena di rumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu tersebut, meskipun banyak pasien BPJS, dia tetap mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, Lean Hospital adalah tools yang bisa menjadi solusi efisiensi peningkatan mutu rumah sakit dalam pengelolaan BPJS. Nah, Dr. Muhammad Makmun Sukri itu menegaskan bahwa kita menghilangkan pemborosan itu bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi, menghemat itu bukan mengurangi kualitas, tetapi kita membuat strategi supaya terjadi penghematan. Nah, efisiensi yang dilakukan dalam Lean Hospital selalu dimulai dari menemukan WOST, apa yang menimbulkan pemborosan sehingga mutu tetap terjaga. Ini diadopsi dari Toyota Production yang menggunakan filosofi Kaizen. Kaizen itu continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Tadi sudah kita jelaskan bahwa mayoritas pasien itu menggunakan BPJS. Menerapkan Lean Hospital, memberikan tanda lampu di setiap kamar yang akan menyala jika pasien membutuhkan bantuan atau POKA-UK. Melakukan pemetaan proses yang tidak menimbulkan pemborosan dan tidak memberikan nilai tambah atau value stream mapping. Mencari akar permasalahan yang terjadi, root cause analysis, melakukan efisiensi tanpa mengurangi nilai bagi pelanggan, misalkan menggunakan benang operasi sesuai kebutuhan saja. Jadi kalau sebelumnya benang operasi itu dipotong 1 meteran, misalnya seperti itu. Nah, pada konsep just in time, rumah sakit akan memberikan benang operasi itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau hanya menjahit 2 cm, ya, tidak perlu memberikan benang 1 meter. Nah, selama ini kan benang 1 meter itu kalau yang dioperasi hanya membutuhkan benang sedikit, sisanya dibuang. Nah, itu pemborosan. Sehingga sekarang potongannya tidak 1 meteran, tetapi ada berbagai pilihan di mana sesuai dengan kebutuhan pasien. Panjangnya benang tidak menentukan nilai dari operasi bagi pasien. Oleh karena itu, meskipun benangnya dipotong, itu tidak akan mengurangi kualitas jahitan pada konsumen, pada pasien yang harus menjalani operasi. Yaitu yang kita sebut sebagai konsep just in time. Kemudian meminimumkan gerakan dengan membuat standar kerja yang baku. Jadi seorang suster itu dipanggil ke ruang pasien rawat inap langsung datang dengan membawa peralatan yang dibutuhkan, bukan datang dengan tangan kosong sehingga tidak perlu mundar-mandir mengambil peralatan. Jadi kalau selama ini, kalau tidak menggunakan konsep Lean Hospital, seorang pasien mencet tombol, dia tidak, seorang suster tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dia datang, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, infusnya habis. Baik, baru ngambil infus, memesan infus. Terlalu lama. Seorang suster harus mundar-mandir berkali-kali untuk melayani pasien. Akan lebih baik jika ketika seorang pasien itu ngebel untuk memanggil suster, dia langsung bicara di mikrofon misalkan ya, di apa, ada suara yang bisa didengarkan ke ruangan perawat, apa yang dibutuhkan sehingga perawat datang itu langsung membawa peralatan. Nah, ini tentunya lebih efisien bagi pasien maupun bagi perawat karena seorang perawat atau suster yang mundar-mandir itu bukan menambah nilai tambah,
tetapi justru pemborosan. Karena yang dilayani tidak hanya satu pasien, banyak pasien. Sehingga kalau seorang suster hanya bisa melayani 1-2 pasien, maka rumah sakit harus menyediakan banyak suster. Nah, dengan sistem ini maka rumah sakit bisa mengurangi kebutuhan suster atau perawat. Kemudian membuka beberapa lini telepon dengan memisahkan line telepon bagi pasien rawat inap dengan rawat jalan, sehingga meminimalkan pasien menunggu. Jadi pada saat seorang pasien telepon kepada rumah sakit, itu pun kalau teleponnya lama, maka kesempatan bagi pasien lain untuk telepon ke rumah sakit menjadi hilang, harus menunggu lama. Telepon yang Anda hubungi sedang sibuk. Nah, itu karena adanya pasien yang telepon terlalu lama. Biasanya telepon yang terlalu lama itu adalah bagi pasien yang ingin melakukan rawat inap. Dia akan menanyakan banyak hal, kamarnya ada atau tidak, tarifnya berapa, ada berapa kelas, dan seterusnya, sehingga menimbulkan pemborosan waktu. Oleh karena itu, lini teleponnya dipisah antara pasien yang hanya mendaftar dengan pasien yang rawat inap, itu bisa dibuat secara otomatisasi. Kemudian, dalam tulisan kanji Keizen terdiri dari 2 huruf, yaitu Kei dan Zen. Kei itu perubahan, Zen itu kebaikan. Jadi Keizen itu perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Perbaikan menghilangkan pemborosan, yaitu mudah, murah, murih ya, dalam setiap proses pelayanan. Mudah itu beban yang terlalu ringan, perlu ditambah. Kalau murah itu beban yang tidak merata, perlu diratakan. Murih itu beban yang berlebih, perlu dikurangi. Nah, konsep clean hospital ini juga bisa kita lihat pada rumah sakit pada saat pasien itu mendaftar. Pada saat antri untuk diperiksa oleh dokter, biasanya untuk menghemat waktu seorang dokter melayani konsumen supaya tidak terlalu lama dan antriannya tidak terlalu panjang, maka sejak pada pendaftaran pasien sudah ditanya apa keluhannya, apa saja yang dirasakan, itu ditulis oleh seorang suster pada komputer. Nah, komputernya itu akan online kepada dokter, sehingga pada saat pasien masuk itu dokter sudah tahu apa yang menjadi keluhan konsumen atau pasien, sehingga tidak memboroskan waktu. Ya. Ya, saya kira itu saja pembahasan mengenai just in time. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.